Ramadan bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan saum mana. Perkenalkan, saya Dr. Wiji Lestari, MGizi SPGK. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pola makan yang baik di saat Lebaran. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah mencapai di penghujung bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Nah, seringkali orang terlena nih dengan makanan yang dimakannya pada saat Lebaran. Dalam hal jumlah, pada waktu kita berpuasa, sebagian besar orang sudah mulai menurunkan asupan makannya. Dari segi frekuensi saja, yang tadinya biasanya sebelum puasa kita makan 3 kali sehari, saat puasa menjadi 2 kali saja. Sehingga secara jumlah sudah mulai menurun pada saat puasa. Walaupun ada juga ya yang pada saat puasa jumlah makanannya malah lebih banyak. Tetapi secara umum berkurang. Nah, pada waktu Lebaran, karena sudah tidak ada pembatasan makan dan minum, maka seringkali orang jumlah makanannya menjadi tidak terkontrol. Frekuensinya kembali menjadi 3 kali atau bahkan lebih. Sehingga yang dimakan itu jumlahnya bisa jadi sama seperti sebelum puasa atau bahkan juga lebih banyak bahkan dari sebelum puasa. Nah, selain jumlah juga jenis. Karena kita tahu ya pada saat Lebaran itu banyak aneka ragam makanan dan hidangan hari raya yang biasanya makanan-makanan ini tinggi karbo, tinggi gula, banyak gula tambahannya, kemudian tinggi lemak, bermentega, bersantan, berminyak gitu. Dan jarang yang menyediakan misalnya sayur atau buah. Jadi banyak fokus pada makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat, tinggi gula, dan tinggi lemak. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan supaya nanti kita bisa mengatur pola makan saat Lebaran. Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah karena kita pada saat Lebaran ini terjadi peningkatan frekuensi makan, yang tadinya 2 kali menjadi lebih, maka usahakan porsi makannya itu tidak berbeda dengan sebelumnya. Jadi setidaknya minimal tidak berbeda pada saat sebelum berpuasa. Sehingga kalaupun ada peningkatan asupan dibandingkan dengan pada saat bulan puasa, kelebihannya tidak terlalu banyak. Atau bagi mereka yang ingin menjaga berat badan, ataupun ingin menurunkan berat badan dengan konsisten, maka peningkatan frekuensi makan ini diikuti juga dengan pengurangan porsi. Jadi misalnya tadinya pada saat puasa kita makan 2 kali 1 porsi. Nah, supaya jumlahnya tetap sama yang dimakan pada saat Lebaran, maka misalnya kita makan jadi 3 kali, porsinya kita kurangi menjadi 2/3 atau setengahnya.
sehingga totalnya tetap sama, atau setidaknya kalaupun berlebih tidak terlalu banyak kelebihannya. Yang kedua adalah tetap memiliki jadwal makan. Jadi kalau Lebaran itu kan memang karena hidangannya selalu tersedia begitu ya, sehingga orang tergoda untuk makan sepanjang hari. Jadi tidak teratur gitu ya, tidak teraturnya bukannya bagaimana, tapi terus-terusan makan karena ada terus. Nah, usahakan untuk tetap konsisten dengan jadwal makan. Jadi makanlah memang pada waktunya gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan aktivitas lain saat makan. Misalnya apa? Seringkali nih kita makan sambil ngobrol, atau sambil nonton, atau sambil mengerjakan sesuatu, tugas, ngetik, begitu ya. Nah, kalau kita mengerjakan hal-hal tersebut sambil makan, kita menjadi tidak fokus dengan makanan kita, tidak mindful, tidak memikirkan makanannya. Tiba-tiba banyak yang dimakan, tidak terasa. Nah, hindari hal ini karena kita menjadi tidak aware dengan jumlah makanan yang kita makan, bahkan juga jenisnya ya apa aja gitu ya jadinya. Ya, kemudian yang keempat adalah, nah pada saat Lebaran ini selain hidangan Lebaran, kue-kue dan makanan, juga seringkali tersedia adalah minuman berkalori, itu bergula, bertambahan gula tinggi, bertambahan susu atau lemak atau creamer gitu ya. Nah itu minum-minuman berkalori yang seringkali juga kita minumnya tidak sekali sehari. Nah ini hati-hati. Memenuhi hidrasi itu sangat penting, memenuhi kebutuhan cairan kita tetap penting. Tetapi usahakan tidak memilih minuman yang berkalori. Selain juga berkalori karena tambahan gula sederhana yang cukup banyak juga tidak baik untuk kesehatan. Sehingga usahakan membatasi ini. Kalaupun kita terpaksa sekali dalam satu hari mengonsumsi minuman berkalori, misalnya kita bersilaturahmi, datang ke tempat orang, disuguhi minuman berkalori, nah, cukup pada saat-saat itu saja kita mengonsumsinya. Selebihnya di rumah, di tempat-tempat yang bisa kontrol kita minum apa, kita tetap memilih untuk minum air putih saja. Kemudian juga selanjutnya adalah tadi ya, usahakan selain kita mengonsumsi hidangan Lebaran tadi, tetap penuhi kebutuhan serat dan vitamin, tetap cukup makan sayur dan buah agar tetap seimbang. Jadi harus disediakan. Selain kita menyediakan hidangan khas Lebaran, sediakan juga sayur dan buah yang cukup. Nah, supaya ketika kita nyemil misalnya, kita cukup nyemil hidangan Lebaran atau kue Lebaran itu dalam satu kali cemilan. Selanjutnya kalau kita mau snacking, kita bisa mengonsumsi dari sumber buah atau sayur untuk sebagai selingan. Begitu. Kemudian tips berikutnya adalah meningkatkan aktivitas fisik. Jadi karena ada peningkatan asupan saat Lebaran, makannya jadi macam-macam, jumlahnya juga jadi mungkin bertambah. Kita harus imbangi juga dengan meningkatkan expenditure atau berupa aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik dalam hal kegiatan sehari-hari maupun yang terencana seperti berolahraga. Karena kan kalau sudah berpuasa, kita seharusnya bisa melakukan olahraga kapanpun, itu agar tetap terjaga keseimbangan energinya. Nah, mudah-mudahan beberapa tips ini dapat diingat dan membantu untuk tetap dapat menjaga pola makan kita selama Lebaran. Juga bila yang memungkinkan untuk segera melakukan puasa sunnah di bulan Syawal,
itu juga sangat baik dalam membantu kita transisi dari pola makan saat kita puasa di bulan Ramadan ke pola makan yang biasanya. Jadi diselingi dengan puasa Syawal sehingga kita lebih mudah mengontrol asupan makan sehingga tidak berlebihan. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk dapat menjalankan pola makan yang baik selama bulan Syawal ini dan seterusnya, karena puasa itu sendiri sudah banyak penelitian yang membuktikan membawa efek yang baik pada orang sehat. Itu terdapat penurunan risiko penyakit kardiometabolik. Ya, dari penelitian-penelitian didapatkan orang sehat yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh itu terdapat perbaikan kolesterol dan juga tekanan darah. Sehingga hal yang sudah baik yang kita tabung di bulan Ramadan ini jangan sampai berantakan lagi, jangan sampai menjadi sia-sia karena lantas kita tidak memperhatikan makan kita setelah bulan Ramadan. Demikian sedikit tips dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.